Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Palupidia Hutami, perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan tentang peran KPK. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Farhan, yang kedua Naufal Arif Rahman, yang ketiga Naura Azilina Balkis, yang keempat saya sendiri Palupidia Hutami, dan yang kelima Raihan Sakif Khan. Isi materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, penjelasan singkat tentang KPK, yang kedua, materi utamanya, yaitu peran KPK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, kesimpulan peran KPK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang keempat, ada soal-soal dan kunci jawaban yang berkaitan tentang peran KPK. Penjelasan singkat tentang KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu latar belakang berdirinya KPK adalah karena aparat penegak hukum konvensional yang telah gagal dalam mengemban amanat konstitusi, yakni melakukan pemberantasan korupsi. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai komisi. Pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berskala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang. Seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin KPK atau pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Di sini yang dimaksud kolektif kolegial sendiri adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Pemberantasan korupsi mempunyai tugas yang pertama melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan yang ketiga adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah yang pertama mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua, meletakkan sistem pelaporan. Yang ketiga, meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindakan pidana korupsi. Peran KPK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nomor 30 tahun 2002 sesungguhnya membuka peluang terwujudnya pembentukan perwakilan KPK di daerah. Jadi, KPK memiliki beberapa cabang perwakilan di beberapa daerah, baik dalam daerah kota, kabupaten, maupun provinsi. Peran KPK sebenarnya adalah trigger mechanism, artinya KPK didesain untuk mendorong dan memicu lahirnya semangat dan tradisi baru dalam penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum konvensional. Secara lebih detail, KPK memiliki peran yang pertama melakukan pemantauan atau monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara, yang kedua melakukan tindakan pencegahan, yang ketiga melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang keempat penyelidikan, pendidikan, dan penuntutan, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesimpulan peran KPK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Jadi, pada dasarnya, KPK tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota memiliki peran yang sama.
Gagasan membentuk KPK di daerah dimaksudkan sebagai sebuah mekanisme kontrol publik untuk menilai keberanian lembaga-lembaga negara untuk menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek korupsi. Kita berharap dengan pembentukan KPK di daerah dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktek-praktek korupsi di daerah. Berikut adalah soal-soal dan kunci jawaban yang berkaitan dengan peran KPK. Penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.